Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Asana. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Dampak Positif dan Negatif Kawasan Industri Terhadap Lingkungan. Dampak positif dan negatif kawasan industri terhadap lingkungan. Latar belakang. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Kami sering mendengar kalimat ini, namun pada kenyataannya masih ada banyak tempat umum di mana masalah yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan termasuk sekolah. Sekolah adalah tempat untuk belajar, bahkan jika Anda sering bertemu siswa yang tidak dapat mempertahankan kebersihan sekolah atau bahkan kelas yang mereka pelajari. Lingkungan non-insiden di dalam kelas tentu memiliki dampak negatif pada minat belajar penduduk kelas, terutama siswa. Penurunan minat belajar dapat mempengaruhi konsentrasi siswa di kelas. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaruh kawasan industri terhadap lingkungan sekitar kawasan. Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah melalui pengamatan langsung di kawasan industri dan melalui media internet. Pembahasan keuntungan dan kerugian kawasan industri. Pada saat ini, hanya 1,2% lahan di dunia merupakan kawasan perkotaan. Namun, coverage spasial dan densitas kota-kota diperkirakan akan terus meningkat di masa yang akan datang. PBB telah melakukan estimasi dan menyatakan bahwa pada tahun 2025 sekitar 60% populasi dunia akan tinggal di kota-kota. Pada saat ini telah diakui bahwa iklim perkotaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan iklim di kawasan sekitarnya yang masih memiliki unsur-unsur alami cukup banyak. Perubahan unsur-unsur lingkungan dari alami menjadi unsur-unsur buatan menyebabkan terjadinya perubahan karakteristik iklim mikro. Dampak positif kawasan industri. Kawasan industri adalah suatu zona atau wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kegiatan industri. Di dalam zona perindustrian tersebut terdapat industri yang sifatnya individual atau berdiri sendiri. Keseriusan pemerintah dalam pengembangan kawasan industri bukanlah suatu hal yang mengherankan. Melihat dampak positif atau keuntungan yang dapat diperoleh dari pengembangan kawasan industri bagi perkembangan lingkungan di sekitarnya. Keuntungan pertama yang dapat diperoleh dari pengembangan kawasan industri adalah untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Contohnya dapat kita lihat dari Provinsi Banten, di mana pencapaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada akhir 2006 mencapai 6,24% atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional. Sedangkan PDRB, Produk Domestik Nasional Bruto, daerah pada tahun 2006 mencapai 94 triliun. Besarnya PDRB ini berasal dari sektor industri yang memberikan kontribusi hingga 49,75% pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten. Hampir setengahnya dipengaruhi oleh sektor industri. Bahkan pertumbuhan ekonomi daerahnya dapat melebihi pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional yang tentu saja tidak dapat terlepas dari peranan sektor industri. Keuntungan memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, kemudahan dalam hal penyediaan sarana, infrastruktur yang diperlukan oleh pabrik-pabrik dalam melakukan produksi. Selain itu juga membuka lapangan pekerjaan baru dengan bertumbuhnya kawasan perindustrian, dan keuntungan bagi daerah adalah peningkatan pendapatan daerah melalui pajak daerah. Dampak negatif kawasan industri.
Selain memberikan dampak positif, pengembangan kawasan industri juga memiliki dampak yang negatif. Dampak yang negatif atau kerugian ini kebanyakan berkaitan dengan aspek lingkungan. Misalnya saja terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat polusi dan limbah yang dihasilkan dari pabrik-pabrik di kawasan industri. Polusi dari pabrik-pabrik di kawasan industri ini biasanya berupa polusi udara, air, kebisingan, atau tanah, yang umumnya menerima dampak negatif dari polusi ini adalah warga yang tinggal di kawasan industri dan di sekitar kawasan industri. Contohnya adalah terjadi di Semarang pada tahun 1992. Contoh lain adalah yang terjadi di daerah Demak, di mana 6 industri yang berlokasi di kawasan industri Genuk membuang limbahnya ke kali Babon sehingga menimbulkan pencemaran tambak sampai di desa Sriwulan dan Bedono. Kesimpulannya yaitu apabila dilihat dari penyebab kerugian-kerugian lainnya yang muncul dari pengembangan kawasan industri ini sebenarnya hanyalah merupakan masalah ketidakkonsekuenan pemerintah di dalam menetapkan dan memberlakukan undang-undang yang sudah ada. Aturan-aturan berupa penempatan lokasi kawasan industri yang jauh dari pusat kota dan juga penerapan aturan AMDAL khususnya bagi kawasan industri sebenarnya sudah dapat mencegah dan menghilangkan kerugian yang dapat dihasilkan dari kawasan industri. Tetapi pada pelaksanaannya, hal tersebut sering terjadi penyimpangan lemahnya pengawasan pemerintah. Sering terjadinya faktor utama di dalam pencemaran yang terjadi. Pola atur dan awasi command and control dalam manajemen lingkungan di Indonesia memang lemah dalam 3 hal. Pertama, dalam mendeteksi terjadinya pelanggaran. Kedua, dalam memberikan respon yang cepat dan pasti atas pelanggaran yang dimaksud. Yang ketiga, dalam memberikan sanksi yang memadai agar terjadinya efek jerah. Baiklah, hanya itu saja penjelasan presentasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.